Sejumlah warga mendatangi Mapolres Cimahi untuk melaporkan dugaan penipuan pembelian rumah di kawasan Cipageran, Kota Cimahi, Jawa Barat. Ada sekitar belasan orang yang telah menjadi korban penipuan yang mengalami total kerugian mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Belasan warga yang mengaku menjadi korban penipuan pembelian rumah di perumahan Pakis Cipageran, Jalan Cukang Kawung, Kota Cimahi pada Rabu siang. Para korban pun melaporkan pihak developer berinisial A ke Polres Cimahi. Sejauh ini ada 18 warga yang telah dirugikan oleh pengembang perumahan Pakis Cipageran, di mana transaksi pembelian telah dilakukan bertahun-tahun lalu. Namun, hingga kini, rumah yang sudah dijanjikan tidak kunjung selesai. Bahkan, para korban pun tidak bisa menghubungi pengembang karena nomornya telah diblokir. Menanggapi laporan tersebut, petugas kepolisian langsung memantau ke lokasi perumahan yang dimaksud oleh para korban. Alhasil, di lokasi perumahan, pihak kepolisian mendapati sejumlah bangunan dalam kondisi terbengkalai. Pada awalnya, ketertarikan warga untuk membeli rumah karena melihat iklan yang berada di media sosial. Setelah menghubungi tim marketing, para korban pun dipertemukan dengan pihak developer. Para korban pun telah memberikan DP dengan jumlah yang bervariasi, mulai dari 25 juta hingga 50 juta rupiah, di mana harga rumah berkisar sekitar 170 juta hingga 250 juta rupiah. Sementara itu, rumah yang telah dibelinya akan diselesaikan dalam kurun waktu 2 bulan hingga 1 tahun. Namun, setelah 2 tahun berlalu, rumah yang dijanjikan tidak kunjung selesai. Kasus penipuan yang terjadi di daerah komplek Cukang Kawung Cipageran ya itu kebetulan dialami saya dan juga teman-teman konsumen yang lain, ada juga ya rekan-rekan yang lain. Kejadiannya awal mulanya kita dapat iklan nih dari media sosial, ada yang dari Facebook, ada yang dari lain-lain lah, ada yang OLX seperti itu. Kemudian kita bertemu dengan marketingnya. Setelah kita bertemu dengan marketingnya, kita diketemukan juga dengan developernya yang bernama Pak Ade. Ternyata perumahan ini dia konsepnya itu bentuknya dia tidak melibatkan perbankan, tapi dia langsung ke arah, jadi dia yang kelola sendiri. Jadi kita nanti bayar ke dia langsung gitu ya, ke developer. Nah, ini namanya CPD Swarna Pro ya. Tapi setelah itu kita ketemu nih. Kemudian kita diminta untuk bayar DP-nya. Kalau yang saya DP-nya 25 juta, tapi beda-beda. Ada yang 25 juta, ada yang 50, ada yang 65 juta, bahkan ada yang lebih katanya gitu kan. Nah, setelah itu kita menyerahkan uang dan dijanjikan 2-3 bulan ini perumahan akan selesai. Gitu. Ternyata ya sampai hari ini saya sendiri sudah 2 tahun tidak ada kejelasannya, bahkan orangnya juga sudah tidak ada di rumahnya. Gitu. Makanya kita sekarang bersama-sama membuat laporan ke Polres Cibabat. Jadi beda-beda. Ada yang memang yang sebagian ada yang selesai, ada tapi cuma 1-2 rumah mungkin yang selesai itu. Tapi kebanyakannya dari mulai ngasih DP sampai saat ini tidak ada perubahan. Harga rumah yang ditawarkan berapa, Kak? Harga yang ditawarkan itu mulai dari 170 juta sampai dengan 250 kalau nggak salah ya. Mau mintanya berapa kamar? Kalau saya mintanya 2 kamar. Terus kalau saya ini garasi sama kayak yang aslinya mah ini yang sebelah. Cuman saya nggak pakai garasi karena kalau garasi kecil banget tuh rumahnya. Iya. Ya. Iya. Jadi makanya. Tengah pada nanti teh. Jadi gimana sih ceritanya teh? Ceritanya Dari awalnya gimana? Udah masuk berapa uang? Terus tersendatnya kapan? uangnya udah masuk 50 juta. Terus janjinya sih 1 tahun beres. Cuman kan ini udah 3 tahun ya nggak beres-beres. Sempat waktu itu dimintain cicilan, cuman saya nahan nggak mau karena kan bangunannya belum beres. Janjinya kan udah beres baru saya masuk cicilan gitu. Nggak ada gitu. Udah 3 tahun lebih. Surat juga belum jelas. Terakhir ketemu sama Pak Ade-nya kapan? Terakhir 2021 lah kayaknya. 2021
2022 awal kayaknya. Janjinya Jadinya 1 tahun. 1 tahun jadi, beres. Ya, tapi kan belum beres sampai Oke. sekarang. Jadi total untuk rumah ini berapa Ibu? Ini harganya 180. 90. Sebanyak 18 warga yang menjadi korban pembelian rumah telah mengalami kerugian material sebesar lebih dari 500 juta rupiah. Dan kasus tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Dari Cimahi, Jawa Barat, Narsono melaporkan.